Halo semuanya, selamat datang di channel Waktu Luang. Kali ini kita akan bahas topik yang serius bro, tapi bakal gue bikin santai dan relatable banget buat kalian semua, yaitu soal mindset keuangan untuk generasi kita. Zaman sekarang nih, banyak banget godaan buat jajan, promo sana sini, barang-barang baru tiap bulan. Tapi di tengah semua itu, penting banget buat punya pola pikir yang bener soal duit. Jadi kalau lo mau tahu gimana caranya biar nggak selalu bokek di akhir bulan, simak video ini sampai habis dan boleh banget untuk di like dan subscribe. Oke, segmen yang pertama, kenapa mindset keuangan itu penting? Pertama-tama, gue mau bahas dulu nih, kenapa mindset keuangan tuh penting banget buat generasi kita sekarang. Mindset keuangan itu adalah cara lo melihat, ngehargain, dan ngatur duit. Gampangnya kayak gitu. Nah, bayangin lo udah kerja capek-capek tapi duitnya selalu habis. Kan kayak kerja rodi jadinya. Mindset keuangan yang sehat tuh penting biar kita nggak gampang kebawa arus konsumtif. Ini kayak pondasi buat hidup kita nantinya. Mindset keuangan ini tuh kayak pijakan awal buat ngebentuk masa depan kita. Kalau dari sekarang mindset kita udah bener, nanti ke depannya kita nggak bakalan khawatir lagi soal keuangan. Sebaliknya, kalau kita nggak punya mindset yang kuat soal duit, ya bisa-bisa aja kita bakal terus-terusan hidup buat hari ini tanpa mikirin hari esok. Segmen yang kedua, dampak mindset keuangan yang salah. Lalu, apa jadinya kalau mindset keuangan lo salah atau nggak terbentuk dari awal? Gampangnya gini, lo bakal gampang kehabisan duit untuk hal-hal yang sebenarnya nggak penting banget. Misal, tiap gajian, lo langsung belanja online karena ada diskon. Atau tiap ada barang yang lagi hype, lo harus punya. Akhirnya, di akhir bulan, lo baru nyadar saldo rekening udah hampir kosong. Dan itu nggak cuma sekali dua kali, tapi sering banget kejadian. Contoh lain nih, lo jadi kebiasaan pakai kartu kredit terus. Mikirnya kan bayarnya bisa nanti. Tapi pas tagihan datang, lo baru sadar, pusing karena harus bayar utang yang ternyata udah numpuk. Mindset yang kayak gini bisa bikin lo terus-terusan dalam siklus utang bro. Segmen yang ketiga, faktor-faktor yang bikin mindset keuangan generasi sekarang jadi gampang boros. Gak bisa dipungkiri sih, faktor-faktor di era sekarang juga berpengaruh banget. Contohnya media sosial. Tiap kali buka sosmed, ada aja yang pamer barang baru, OOTD, gadget, atau bahkan liburan mewah. Dan kadang kita jadi kepancing buat ikut-ikutan. Kita jadi ngerasa kayak, wah gue harus punya ini juga nih biar kelihatan keren. Padahal nggak ada keharusan sama sekali. Selain itu, banyak juga promo-promo yang sengaja bikin kita boros. Tiap buka aplikasi, ada aja tulisan diskon 50%. Akhirnya, kita jadi beli barang yang sebenarnya nggak kita butuhin. Ini yang bikin mindset konsumtif makin gampang nempel. Segmen yang keempat, cara mengubah mindset keuangan supaya lebih sehat. Nah, sekarang gue mau kasih tips gimana caranya ngubah mindset keuangan lo biar lebih sehat. Karena punya mindset keuangan yang bener itu butuh latihan. Dan tips-tips ini bisa lo coba dari sekarang. Langkah yang pertama, bedain kebutuhan dan keinginan. Pertama, lo harus bisa bedain mana yang kebutuhan dan mana yang cuma keinginan. Misal, makan sama bayar kos itu kebutuhan. Sedangkan beli sepatu baru yang sebenarnya lo udah punya itu cuma keinginan. Bukan berarti lo nggak boleh beli apa yang lo pengen, tapi sadari mana yang perlu didahulukan. Langkah kedua, mulai nabung atau investasi kecil-kecilan. Langkah kedua, biasain buat nabung atau bahkan investasi kecil-kecilan. Ada banyak aplikasi sekarang yang bisa lo pakai buat investasi, meskipun cuma dari nominal kecil. Cara ini bisa bantu lo punya mindset jangka panjang, jadi nggak cuma mikirin senang sekarang aja. Langkah ketiga, pikirin masa depan, jangan hanya sekarang. Dan yang gak kalah penting, selalu ingat bahwa duit yang lo punya sekarang bisa jadi lebih berarti kalau disimpan buat masa depan. Misalnya, kalau lo punya target buat beli rumah, itu bikin lo lebih gampang ngejaga pengeluaran dan gak gampang tergoda beli hal-hal yang gak perlu. Segmen yang kelima, tips mindset keuangan sehat yang mudah dipraktekkan. Biar makin gampang, gue punya tips simple yang bisa lo lakuin biar punya mindset keuangan sehat dari sekarang. Coba terapin ini secara rutin bro. Yang pertama, tetapkan tujuan keuangan. Bikin financial goals atau tujuan keuangan.
Misalnya, dalam setahun ke depan, lo pengen punya tabungan buat liburan, beli laptop baru, atau bahkan nabung buat dana darurat. Punya tujuan yang jelas, bikin lo nggak gampang nyimpang, karena lo selalu inget ada target yang mau dicapai. Tips yang kedua, hindari gaya hidup membandingkan. Kedua, stop bandingin keuangan lo sama orang lain. Jangan pernah ngerasa harus beli barang yang sama kayak orang lain cuma karena pengen terlihat keren atau takut FOMO. Fokus aja sama kebutuhan dan kemampuan lo sendiri. Tips yang ketiga, cek keuangan secara rutin. Biasain buat cek keuangan secara rutin. Misalnya setiap akhir bulan, cek lagi pengeluaran lo. Ada nggak yang sebenarnya nggak perlu tapi sering kejadian? Dengan kebiasaan ini, lo jadi lebih paham gimana pola belanja lo dan bisa ngurangin yang nggak penting. Kita masuk ke segmen yang keenam, contoh sukses orang dengan mindset keuangan yang sehat. Biar lebih kebayang, gue kasih contoh nih, beberapa orang yang punya mindset keuangan yang sehat. Contohnya Warren Buffett, orang terkaya yang mindset keuangannya kuat banget sampai tetap sederhana. Dia selalu ngelihat uang sebagai alat buat bikin nilai tambah, bukan sekadar buat pamer-pameran aja. Banyak juga influencer yang mulai buka-bukaan soal keuangan dan ngajak followers buat lebih bijak ngatur uang. Jadi, mindset keuangan yang sehat nggak hanya dipraktekin sama mereka yang kaya atau sukses, tapi ini adalah hal yang bisa lo mulai dari sekarang, biar hidup lo juga lebih stabil. Oke semuanya, itu dia pembahasan tentang mindset keuangan dan kenapa ini penting banget buat kita semua, khususnya buat anak muda kayak kita yang hidup di era digital. Ingat ya, mindset keuangan ini bukan berarti mengharuskan kita jadi orang pelit atau nggak boleh beli apa-apa. Tapi ini soal bijak aja buat mikirin keuangan lo sekarang, biar kedepannya lo nggak nyesel. Semoga video ini ngebantu lo jadi lebih paham soal mindset keuangan. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman lo biar makin banyak yang sadar betapa pentingnya hal ini. Kalau lo punya pengalaman menarik soal ngatur keuangan atau punya tips lainnya, langsung aja komen di bawah bro. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. And stay wise with your money. Bye bye.